如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Pria berpakaian hitam, angin liar hujan lebat, masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Dalam kegelapan, bintik-bintik dan sedikit kecerahan menyapu. Mereka adalah senjata magis di tangan murid-murid King Yun. Menggunakan lampu senjata, mereka mencari dalam badai. Di sini sudah dekat dengan batas gunung belakang King Yun, hutan lebat, pohon-pohon kuno tumbuh lebat, vegetasi riang, ditambah dengan cuaca buruk, guru bergemuruh dan kilat melintas di cakrawala. Dari waktu ke waktu kilat pecah dari langit, menyerang hutan, sering membelah pohon, itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Sebelum kekuatan surga dan bumi, para murid yang sedikit lebih lemah, tidak bisa membantu tetapi ketakutan, gemetar ketakutan. Dan dalam kegelapan, titik-titik kecerahan itu, tampak seperti kunang-kunang yang gemetaran, terbang tanpa henti, menerangi hanya sedikit area di sekitar mereka. Gemuruh. Di atas awan gelap di langit, bentrokan guntur lain meledak, orang-orang di tanah merasa berdenging di telinga mereka, memukul bisu dan menjadi pucat. Sudah lebih dari 4 jam sejak pencarian Ghostly dimulai, tetapi mereka masih belum menemukan jejaknya. Banyak yang mulai merasa khawatir di hati mereka, tidak mungkin penjahat itu lolos. Sebenarnya, itu tidak bisa dibenarkan. Ghostly sebagai Evil Sect Ghost King Sect wakil kepala, keterampilannya seperti yang diharapkan luar biasa, meskipun ia tampaknya terluka oleh pedang kuno Zuxian 4 jam yang lalu tetapi siapa yang tahu seberapa parah dia terluka. Selama dia tidak berada di ambang kematian, kemungkinan besar Ghostly akan memiliki kemampuan untuk diam-diam menyelinap pergi. Pikiran ini diam-diam bergema di banyak pikiran murid-murid King Yun, hanya saja guru mereka mendorong dan menegur mereka dari belakang. Pada akhirnya mereka tidak berani menyerah dan hanya bisa terus mencari. Hanya sedikit yang bisa membayangkan, dalam kegelapan yang tidak jauh di depan mereka, Ghostly terluka parah, terlalu lemah untuk melarikan diri, berpegang teguh pada harapan terakhir, merayap di tanah berlumpur. Cahaya redup dalam kegelapan, tiba-tiba seseorang berteriak keras. Berhenti, semuanya berhenti. Suara orang itu terbawa jauh ke dalam kegelapan, bahkan gemuruh guntur di cakrawala, tidak bisa menutupi suaranya. Ini jelas seorang senior dengan keterampilan yang dalam. Ghostly berbaring tak bergerak di tanah, membiarkan hujan menghantam tubuhnya, mendengar suara yang dia rasakan itu terdengar akrab tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mengingat siapa orang ini. Tetapi jelas bahwa murid-murid King Yun di sekitarnya sangat menghormati dan mempercayai orang ini. Hampir pada saat yang sama ketika dia berteriak, murid-murid King Yun dapat terdengar berhenti dengan segera, berdiri di tempat mereka dan berhenti berbicara. Di tengah angin dan hujan, pencarian yang gegap gempita dengan tenang mereda, tidak jelas di hutan, tidak tahu siapa yang bernafas terengah-engah. Badai berubah lebih panik, tampaknya ada seseorang yang dengan cermat mendengarkan sesuatu. Ghostly merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menembus ke jantung dan paru-parunya, seluruh tubuhnya dingin, sebenarnya ada semacam perasaan aneh yang menyeramkan. Seolah keheningan yang menakutkan ini, dibandingkan dengan seruan nyaring pencarian, bahkan lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah suara dengan ringan berkata, "Ayah, ada apa? Mungkinkah Anda mendengar sesuatu?" Ghostly terkejut, dia sangat akrab dengan suara ini, itu adalah teman baiknya yang dulu Zheng Susu. Sesaat kemudian dia tahu siapa yang lebih tua mengarahkan bidang pencarian ini. Itu adalah kepala kembalinya lembah angin Zheng Suchang, juga ayah Zheng Susu, dan murid-murid King Yun mencari di daerah ini. Sebagian besar adalah kembalinya para murid. Lembah angin. Zheng Suchang menikmati reputasi untuk waktu yang lama dan memang dia benar-benar tidak biasa. Dalam kegaduhan badai ini, dia masih bisa mendeteksi suara yang tidak biasa yang dibuat oleh Ghostly tetapi pada saat hutan yang gelap di depannya, 5 jari tidak bisa terlihat. Selain badai tidak ada berita lain. Bahkan dirinya sendiri, mau tak mau juga meragukan jika suara sekecil apapun yang didengarnya, mungkinkah ia keliru, atau mungkin dengan begitu banyak orang yang mencari,
mereka bisa mengejutkan beberapa hewan dan menyebabkannya. Setelah merenung sejenak, Zheng Suchang mengerutkan kening dalam kegelapan, melambaikan tangannya dan berkata, semua murid berpisah, membentuk barisan, tidak lebih dari 3 chi terpisah, perlahan mencari ke depan, tidak ketinggalan bahkan celah. Gosli tertegun, dengan pencarian yang bagus seperti itu, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya ketika dia panik, Zheng Susu dengan cemas berkata, ayah, hutan sangat besar, menugaskan para murid ke sini untuk melakukan seperti itu pencarian intensif. Lalu bukankah daerah lain tidak akan diteliti? Zheng Suchang dengan ringan berkata, saya punya alasan, Anda tidak perlu mengatakan lagi, cepat pergi. Dalam kegelapan, Zheng Susu tidak tertarik, tidak berani mengatakan lagi dan hanya berbalik untuk bergerak maju. Dalam kegelapan, untuk sesaat tidak ada yang berbicara selain bintik-bintik cahaya yang terlihat bergerak maju dalam badai, secara bertahap membentuk ular panjang, perlahan-lahan maju. Entah mengapa, suasana di hutan tiba-tiba menjadi entah bagaimana aneh. Keributan tadi, semua orang gelisah dan tidak ada yang merasa takut. Saat keheningan ini, entah bagaimana itu membuat mereka merasakan perasaan yang mengembang di hati mereka. Karena senjata yang dibudidayakan, cahaya dari senjata magis di tangan para murid King Yun umumnya tidak dapat dilemparkan sangat jauh dan memiliki kecerahan terbatas, tetapi mereka bergabung dan perlahan maju. Segera, dari tempat persembunyian Gosli, itu hanya kurang dari 2 sang jauhnya. Tunggu, tiba-tiba, Zheng Suchang berteriak keras, puluhan King Hill sekitarnya kembali dari para murid lembah angin berhenti pada saat yang sama. Zheng Susu terkejut, berjalan ke ayahnya, dari cahaya lemah yang dilemparkan dari senjata, Zheng Suchang tampak muram. Apa itu ayah? Mata Zheng Suchang dalam, menatap ke kegelapan di depan tetapi di mana matanya berpikir, bukanlah tempat Gosli disembunyikan, sebaliknya, itu adalah ke arah yang berlawanan paralel langsung ke hutan lebat yang jauh dan dalam. Dalam ceruk kegelapan, sepertinya tidak ada apa-apa selain itu, tampaknya juga diisi dengan banyak tokoh iblis dan roh, melolong dan menari dengan gila di tengah badai. Ada yang salah, di bawah cahaya redup, kerutan wajah Zheng Suchang tampak semakin dalam, matanya benar-benar memiliki ketakutan, tetapi bagaimanapun juga ia bukan orang biasa, bertahun-tahun melatih hatinya untuk tenang, setelah mendengus dengan dingin, ia sudah membuat keputusan. Zheng peluit ringan, semua orang terkejut. Zheng Suchang benar-benar memegang pedang surgawi, sinar pedang tampak putih keperakan, dalam badai gelap itu menelan dan memuntahkan sinar cahaya, terang dan menyilaukan, benar-benar berbeda dari King Yun murid-murid di sekitarnya. Tapi dia terlihat hanya terdiam sesaat, dengan lantang berkata, aku akan berada di depan, kalian semua tetap sama, masih menurut apa yang baru saja dikatakan, lakukan pencarian garis tetapi ikuti di belakangku tidak kurang dari 1 zang, lakukan tidak mendekat. Semua orang saat ini tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dengan Zheng Suchang di sekitar, mereka merasa bahwa mereka memiliki seseorang sebagai pilar mereka, wajah Zheng Suchang. Serius, memegang pedangnya dan berjalan di depan pasukan, dan yang lainnya tetap sama, hanya saja mereka mempertahankan 1 jarak zang dari Zheng Suchang, tidak berani mendekat. Tim aneh ini, terus seperti ini perlahan bergerak maju. Suasana yang tidak biasa, seolah-olah di malam badai di hutan lebat ini, dengan lembut terengah-engah. Seperti angin dan hujan yang melolong tetapi juga seperti deru binatang buas, tetapi tiba-tiba menyadari, itu adalah detak jantungnya sendiri. Hati itu, sebenarnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Wajah tua Zheng Suchang memantulkan cahaya pedang yang cemerlang, menjadi lebih suram, di kedalaman hutan di depan, permusuhan misterius samar terasa. Meskipun rasanya tidak jelas dan bahkan tidak dapat menentukan apakah itu musuh, tetapi gelombang aneh dari jantung berdebar di dalam hatinya, membuatnya tidak bisa meremehkannya. Perasaan itu, dia tidak merasakannya untuk waktu yang lama, mengingat terakhir kali, sepertinya 100 tahun yang lalu, dia dengan Tian Bui dan beberapa, mengikuti saudara senior mereka Wan Jianyi ke Willens, tempat langsung menyerang sarang tua sekte jahat. Tahun-tahun yang panjang, dalam sekejap sudah begitu lama. Tapi tidak tahu, apakah kakak senior Wan Jianyi yang meninggal sebelum waktunya, telah bereinkarnasi. Pikiran aneh ini tiba-tiba muncul di benaknya, bahkan dia sendiri tidak bisa tidak merasa terkejut dan konyol. Dia menarik napas dalam-dalam, meningkatkan semangatnya, untuk beberapa alasan, hari ini benar-benar terasa berbeda dari yang lain. Gemuruh, bentrokan guntur lain, tiba-tiba meledak, kekuatan surga dan bumi, untuk sesaat mengguncang dunia. Seolah-olah bumi besar di bawahnya,
tampak bergoyang beberapa kali. Hampir pada saat yang sama, sebuah kilat menyambar langit, pecah dari awan, menerjang ke dunia fana. Seperti pisau tajam dari surga, menebas menuju dunia fana. Semua orang terkejut, hati mereka melompat keluar, beberapa tidak bisa menahan diri, tiba-tiba seseorang yang hanya melihat cakrawala, tersandung dan jatuh, terengah-engah, dia hampir dikutuk. Tanpa diduga, ketika dia berbalik untuk melihat, diterangi oleh kilat di langit, di hadapannya sebuah tubuh berlumpur, terbaring tak bergerak di tanah. Ah! Suaranya sunyi, tiba-tiba terdengar, ini. Suara teredam, teriakan murid itu tiba-tiba terputus tetapi pada saat itu sudah menyiagakan semua orang, segera semua berbalik dan melompat. Sosok hitam melompat dari tanah tetapi sebelum dia bisa berdiri kokoh, tubuhnya goyah beberapa kali, hampir ambruk. Seketika beberapa senjata magis bercampur dengan hujan dan angin menerpa. Hati Ghostly tenggelam tetapi dia tidak mau ditangkap tanpa perlawanan, mengertakkan gigi dia terbang maju, tiba-tiba mengambil hanya beberapa langkah, rasa sakit yang parah di dadanya, dia tidak bisa bertahan dan jatuh dengan kepala tertunduk. Kerumunan di belakangnya bersorak, beberapa murid King Yun sudah bergegas, mengulurkan tangan mereka untuk meraih Ghostly. Dan pada saat ini, tiba-tiba, kegelapan di hutan lebat tampak mengembang, seperti tangisan binatang buas yang tak terdengar, jauh di dalam kegelapan sinar terang melintas. Mata Zheng Suchang langsung melebar, segera dia melompat maju, pada saat yang sama berteriak keras, semua murid mundur, cepat. Para murid King Yun sebelum mereka bisa bereaksi, Zheng Suchang menyendiri ke dalam kegelapan di depan, pedang surgawi di tangannya awalnya cerah dan menyilaukan tetapi ketika dia masuk ke dalam kegelapan itu, tidak pernah terlihat, teriakan marah dan siulan terdengar tanpa henti. Persis ketika murid-murid King Yun tersesat, sosok aneh melesat keluar dari kegelapan di depan, menuju ke tempat Ghostly berbaring, pada saat yang sama juga menuju para murid King Yun. Dengan bantuan dari titik-titik kecil cahaya, sosok ini benar-benar diselimuti oleh bayangan hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata, berkilau. Murid King Yun berteriak keras, menghunuskan pedang mereka dan menyerang. Tiba-tiba orang ini sangat terampil, tanpa melihat dia memegang senjatanya, dia malah mengulurkan tangannya dan meraih murid terdekat. Murid itu terkejut tetapi tidak panik, senjata di tangannya ditebas, pria hitam itu tidak mengeluarkan suara, tidak memperhatikan, sikapnya tidak berubah, di depan orang banyak, mengambil senjata itu dengan tangannya. Semua orang terkejut, sebelum mereka bisa bereaksi, orang itu bergetar dengan paksa, murid King Yun terlempar keluar, dan senjata itu diambil oleh orang itu. Tingkat keterampilan orang ini sangat kuat. Dalam kegelapan di depan, Zheng Suchang berteriak tak henti-hentinya tetapi dia tampaknya ditahan oleh seseorang, tidak bisa melepaskan diri untuk maju membantu. Malam yang aneh ini, tak terbayangkan ada banyak master misterius yang sangat terampil berbaring dalam penyergapan. Meskipun keterampilan musuh sangat tinggi tetapi para murid King Yun ini semuanya berasal dari sekte terkenal dan bukan murid sekte biasa. Kaget tapi tidak ada yang lari, sebaliknya semua memegang senjata mereka dan melompat maju. Pria berkulit hitam itu tampak cemas dan tidak sabar, mengerahkan kekuatan di tangannya. Senjata curian itu segera menyilaukan dengan kecerahan, jauh melampaui cahaya ketika berada di tangan murid muda itu. Cahaya menyala, suara angin tajam, itu ditebang dari udara, sebuah lingkaran besar langsung menghantam kelompok itu. Para murid King Yun berteriak, keriuhan teriakan, semua mundur untuk bertemu musuh. Tanpa diduga meskipun dorongan orang itu hebat tetapi itu hanya pertunjukan kekuatan kosong, dengan satu pukulan ia memaksa semua orang mundur beberapa langkah, tidak melanjutkan pertarungan dan langsung membawa Ghostly yang terbaring tak berdaya di tanah, tidak tahu apakah dia sudah pingsan, dengan cepat terbang menuju kegelapan di belakang. Murid King Yun semua terkejut dan marah, terkejut bahwa orang misterius yang muncul entah dari mana ini sangat terampil, marah sehingga Ghostly yang ada di tangan mereka dibawa pergi lagi. Ghostly adalah momok sekte King Yun, dan karena dia berasal dari sekte King Yun, semua orang di sekte King Yun sudah lama ingin menyingkirkan orang ini. Sekarang mereka dirampok di tengah jalan, bagaimana mereka bisa berbaring ini? Semua mulai mengejar. Setelah mengejar beberapa saat, tiba-tiba sebuah teriakan, cahaya terang melintas, meluncur keluar dari kegelapan, kekerumunan, sinar pedang ini sepertinya menyerang ke arah mereka sendiri, dengan cepat menghentikan tubuh mereka untuk bertemu musuh. Hanya Zheng Susu yang berhasil meraih dan terbang, menggerakkan pedangnya, tetapi dia merasakan goncangan di telapak tangannya dan tanpa sadar melangkah mundur, namun pedang yang datang dibelokkan olehnya,
terbang ke langit, saat berikutnya jatuh, terbalik. Suara kelumpur, itu adalah pedang surgawi yang direbut, masih membuat suara weng-weng. Dan dengan penundaan ini, pria berkulit hitam itu sudah seperti penampakan, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan bersama Ghost Lee, dan Zheng Suchang yang bertarung dengan sengit dalam kegelapan. Saat ini dengan teriakan tiba-tiba, seseorang sepertinya membuat suara teredam, rang, cahaya darah muncul. Semua orang tercengang, tidak tahu apakah itu Zheng Suchang yang terluka atau musuh, sangat berterima kasih kepada guru, saat ini mereka tidak dapat diganggu begitu banyak, semua melompat ke depan. Hanya ketika mereka mencapai setengah jalan, Zheng Suchang sudah melompat keluar dari kegelapan, mendarat di tanah, memblokir mereka, melihat sosoknya, meskipun dia masih bisa bergerak cepat tetapi langkahnya terhuyung, pada saat yang sama dia terengah-engah berat, periode pertempuran singkat ini, baginya, menghabiskan banyak kekuatannya. Setelah terengah-engah, dia segera berkata dengan tenang, musuh di depan sangat ahli dan jumlahnya tidak sedikit, kalian semua jangan terburu-buru. Zheng Susu dan murid-murid muda lainnya terpana, mereka tidak pernah menyangka bahwa di tempat ini, mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Zheng Suchang menatap masa kegelapan di depan, dengan suara yang dalam berkata, siapa kalian semua, mengapa kalian semua ikut campur dalam masalah sekte King Yun kita? Dengan keahlian Anda semua tidak akan menjadi seseorang yang tidak dikenal, mengapa tidak keluar dan berbicara? Angin bertiup kencang dan hujan turun dengan deras, kilat menyambar dan gemuruh bergemuruh, tetapi untuk beberapa alasan, masa kegelapan jauh di dalam hutan masih sepadat itu, seperti tinta yang tidak akan larut. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Zheng Suchang, hanya ada suara badai dan suara napas para murid King Yun. Zheng Susu diam-diam melangkah maju, berbisik, ayah, dari mana mereka? Zheng Suchang menggelengkan kepalanya sedikit, dengan suara rendah berkata, mereka dengan sengaja menyembunyikan identitas mereka, apa yang mereka ungkapkan bukanlah keterampilan mereka yang sebenarnya, tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Berbicara dia mengerutkan kening, mengangkat suaranya dan berteriak, Tuan-tuan, masih belum mengungkapkan dirimu. Suaranya bergema jauh ke dalam hutan tetapi masih tidak ada yang menjawab, raut wajah Zheng Suchang tiba-tiba berubah, menghentakkan kakinya dan berkata, aduh, jatuh ke dalam perangkap. Berbicara, dia melompat, pedang langitnya mengeluarkan cahaya yang gemilang, kali ini ke semua lingkungan, tidak ada lagi bayangan yang menyelimuti, ternyata orang-orang itu semua telah melarikan diri, datang seperti angin dan pergi begitu mereka mendapatkan pria mereka, jelas itu adalah semua direncanakan dan dihitung. Zheng Suchang menghela nafas panjang, turun, Zheng Susu di samping mengarahkan murid-murid lain untuk terus mencari di sekitar, untuk mencoba dan menemukan petunjuk, dan juga dengan diam-diam bertanya kepada Zheng Suchang, ayah, ada apa? Wajah Zheng Suchang mengungkapkan jejak kekecewaan dan kemudian menghela nafas dan berkata, meskipun kami bertukar pukulan dengan tergesa-gesa tapi tidak jelas aku bisa merasakan, orang-orang ini tidak menggunakan keterampilan sekte jahat, dan lebih jauh lagi jika anggota jahat sekte datang untuk menyelamatkan Ghost Lee, mereka tidak akan harus bersembunyi. Tapi, siapa yang ingin menyelamatkan penjahat ini? Dan jumlah mereka tidak sedikit namun sangat terampil. Berbicara, dia mengerutkan kening, merenungkan. Zheng Susu tidak berbicara, berbalik dan melihat ke depan, hutan lebat, kegelapan menutupinya, bagaimana mereka melihat sesuatu. Tapi, mereka yang mengambil Ghost Lee, siapa mereka? Namun demikian, Zheng Susu berjalan di depan, diam-diam berkata pada dirinya sendiri, itu lebih baik daripada di tangan sekte King Yun. Saat dia berpikir seperti itu, di malam yang bergejolak ini, di hutan lebat, dia sepertinya ingat 10 tahun yang lalu, pertama kali dia bertemu Ghost Lee di King Tan Peak Tong Tian Peak. Setelah beberapa lama, dia menghela napas lagi dalam kegelapan, terus berjalan ke depan. Tidak peduli apa masa depan yang akan terjadi, jalan masih harus dilanjutkan sekarang. Di sisi lain dari hutan lebat yang tidak diketahui, di ceruk kegelapan, ada sosok gelap aneh yang menatap dari jauh ke Zheng Suchang dan yang lainnya, itu adalah Tuan Hantu. Saat ini matanya tampak tidak pasti, tampak bingung, merenung, dia masih bingung. Setelah waktu yang lama, dia menyaksikan ketika daerah pencarian murid-murid King Yun itu melebar tetapi seseorang dengan mata yang tajam akan segera tahu, ini adalah tanda menyerah, mencari seperti itu, di hutan lebat yang besar ini, bagaimana mereka akan tetap dapat menemukan seseorang. Seperti yang diharapkan, dalam waktu singkat, suara Zheng Suchang terdengar lagi, lupakan, kalian semua kembali.
Murid King Yun jelas tidak bisa menunggu kata-kata ini, mulai berjalan kembali. Tuan Ghost dari jauh menyaksikan Zheng Suchang melakukan head count dan kemudian berbalik dan memimpin para murid menuju Bukit King Yun, secara bertahap menghilang di hutan lebat. Dia perlahan-lahan muncul dari kegelapan, matanya malah melayang ke kejauhan, menyaksikan ke arah mana orang-orang hitam-hitam itu menuju, menatap dalam-dalam. Dalam badai, sepertinya ada suara pelan berbicara, sebenarnya masih ada seseorang yang tertarik padanya.